Ya, eh, sudah semua ya, kelompoknya sudah ada semua anggotanya. Kalau sudah semua bisa dimulai untuk kan jurnal yang dibaca dari kelompok untuk dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mencoba mempresentasikan tentang jurnal review dengan jurnal kami, yaitu Uncertainty Analysis of Industrial Energy Conservation Management in China's Iron and Steel Industry. Yang beranggotakan ada saya Dinoval Rafif, NIM 19103111066. Lalu ada teman saya yaitu Agung Raffi Wisnu Alfiantoro dengan NIM 19103111073 dan Farhan Bintang Rahmat dengan NIM 19103111090. Ya, bisa next. Ya. Ada faktor ketidakpastian yang luar biasa di sektor industri yang meningkatkan kesulitan pengaturan energi strategi konservasi seperti ekonomi makro, struktur industri, dan ketidakpastian teknis. Namun studi ini hanya memprediksi tren yang mungkin atau melakukan analisis skenario dan mengabaikan faktor ketidakpastian dalam pengelolaan konservasi energi industri. Nah, sebagai tanggapan di artikel ini mempertimbangkan besi dan baja Cina industri sebagai contoh dan membangun model analisis ketidakpastian konservasi energi industri atau IECUA untuk mengenali dan menganalisis faktor ketidakpastian melalui sampling hypercube Latin 200.000 kali. Nah, lalu kita mengusulkan beberapa tindakan pengelolaan, termasuk menetapkan target konservasi energi dan konservasi energi strategi. Hasilnya menunjukkan bahwa target konservasi energi harus lebih fleksibel daripada yang diprediksi nilai-nilai untuk meningkatkan kelayakan realisasinya. Selain itu, strategi konservasi yang ditetapkan di tingkat industri dan teknik, di satu sisi yaitu ada parameter kunci seperti output produksi, rasio kokas atau baja, dan rasio peak iron atau baja. Nah, ini harus dikontrol secara ketat untuk menghindari resiko ketidakpatuhan. Akhirnya, beberapa saran promosi teknologi yang berbeda adalah dibuat seperti stimulasi ekonomi, standar masuk pasar, dan pedoman aplikasi teknis. Ya, next. Introduction. Dengan pertumbuhan yang cepat dalam beberapa dekade terakhir, sektor industri telah memicu kekhawatiran luas atas konservasi energi. Sementara itu, berbagai faktor mempengaruhi proses produksi industri, menciptakan kepastian yang signifikan dalam konsumsi energi. Pertama, perubahan situasi ekonomi makro dapat mempengaruhi harga energi dan produk industri yang memperkenalkan ketidakpastian eksternal. Kedua, adanya fluktuasi prediksi struktur industri yang menyebabkan ketidakpastian industri. Dan yang ketiga, bahwa perbedaan dapat terjadi antara simulasi sistem teknologi yang melekat pada suatu industri dan kinerja aktualnya, menciptakan ketidakpastian parameter teknis. Jatuh tempo untuk ketiga jenis ketidakpastian ini, konsumsi energi dan dari sektor industri sangat sensitif terhadap keragaman faktor, sehingga sulit untuk diramalkan secara akurat. Next. Definisi umum ketidakpastian adalah penyimpangan dari ideal dan sistem yang sepenuhnya ditentukan karena kurangnya informasi atau dalam variabilitas. Semua sumber ketidakpastian hadir dalam sistem secara signifikan mempengaruhi hasil akhir setelah propagasi dengan cara tertentu. Oleh karena itu, ketidakpastian faktor harus dipertimbangkan untuk memastikan hasil yang komprehensif. Distribusi keluaran berbobot probabilitas daripada satu-satu. Di bidang energi industri konservasi sangat penting untuk melakukan analisis ketidakpastian untuk meningkatkan keandalan strategi yang dipilih. Next. Material and methods. Di gambar di samping ini mengilustrasikan komponen model ICWay yang terdiri dari 4 submodul, simulasi sistem teknologi, data pengumpulan dan penetapan, perhitungan, dampak lingkungan, dan yang terakhir ada analisis ketidakpastian. Submodul 1 menjelaskan hubungan antara bahan baku, proses, produk, dan teknologi untuk mensimulasikan proses produktif.
struktur model IECW dari industri. Lalu submodul 2 menyimpan parameter seperti parameter tingkat industri, parameter teknologi, dan konstata untuk memperhitungkan dan memprediksi trennya. Berdasarkan dua submodul ini, kita dapat menghitung konsumsi energi untuk efisiensi ekonomi dari teknologi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari industri. Submodul terakhir yaitu menganalisis faktor ketidakpastian dan memberikan saran untuk pengelolaan konservasi energi industri, seperti menetapkan target konsumsi energi dan merumuskan strategi konservasi energi. Next. Untuk mensimulasikan sistem teknologi secara akurat, status dan tren perkembangannya bahan baku, proses, produk, dan terkait teknologi industri perlu sepenuhnya diakui. Itu perlu untuk menggambarkan hubungan kecocokan mereka dengan cara tertentu untuk mencerminkan situasi produksi industri nyata. Sistem teknologi industri besi dan baja ditunjukkan pada gambar di samping ini. Secara umum ada dua jenis, manufaktur besi dan baja proses. Proses panjang dan proses pendek menggunakan batu bara, kokas, dan biji besi sebagai bahan baku. Proses yang mengandung beberapa proses seperti choking, sintering, blast furnace, converter, dan terakhir ada baja bergulir. Proses singkatnya relatif lebih sederhana, menghasilkan baja produk dengan mengangkut potongan baja ke tungku listrik dan rolling. Nah, sementara itu analisis teknologi terkait dengan setiap proses konsumsi energi industri dan energi pendekatan konservasi dilakukan. Sebanyak 19 teknologi konservasi energi dipilih dengan mengacu pada katalog teknologi canggih. Ya, daftarnya bisa dilihat di tabel 1 di samping. Next. Tiga jenis data diperlukan untuk estimasi dan analisis parameter industri, parameter teknologi, dan konstanta. Ini parameter industri mencerminkan tentang kondisi umum industri seperti ada sebagai output produksi, rasio baja, dan konsumsi energi dalam tegangan. Output produksi baja mentah menunjukkan skala industri, sedangkan parameter rasio baja mencerminkan bahan baku dan produksi struktur. Parameter teknologi mencirikan energi dan efisiensi ekonomi dari teknologi. Yang terakhir ini berasal dari tiga jenis parameter, yaitu ada investasi tetap, biaya operasional, dan manfaat ekonomi. Konstanta digunakan untuk mengonversi nilai dengan perbedaan unit dan perhitungan yang mengandung faktor konversi, energi, dan tarif diskon. Kami memperoleh ketiga jenis data ini dengan mencari di buku tahunan, yaitu ada sisa 2016 nanti. Katalog teknologi, terus ada pedomannya, yaitu MIT 2012, dan literatur terkait termasuk studi sebelumnya, yaitu ini data yang dibutuhkan dan sumbernya ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, pada tahun 2020 dan 2025 dipilih untuk melakukan ketidakpastian analisis sehingga beberapa parameter yang tercantum di atas memerlukan nilai prediksi. Di sini kita mengambil parameter output produksi sebagai contoh. Selama periode 13-15 tahun tercatat bahwa pemerintah Cina dapat memperkenalkan kebijakan untuk mengurangi total output dari besi dan industri baja. Berdasarkan informasi ini, kami memperkirakan bahwa produksi minyak mentah Cina akan menurun dengan cepat sebelum tahun 2020 untuk mencapai target dan kemudian relatif lebih lambat seperti ditunjukkan pada tabel 3 di samping. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Alpin. Tes suara saya kedengaran ya. Oke, yang selanjutnya itu perhitungan dampak lingkungan. Submodul ini melibatkan perhitungan dua bagian. Yang pertama itu energi industri konsumsi dan analisis biaya manfaat dari teknologi. Yang pertama itu perhitungan konsumsi energi industri. Perhitungan konsumsi energi industri melibatkan dua langkah. Langkah pertama adalah menetapkan 2015 sebagai tahun dasar, di mana kita dapat mendapatkan konsumsi energi dan parameter terkait industri. Yang kedua adalah menghitung hasil dengan menjumlahkan perubahan output produksi. Parameter industri menghitung hasil dengan menjumlahkan perubahan output produksi. Parameter industri dan teknologi antara tahun dasar dan tahun prediksi seperti yang tunjukkan persamaan 1. Di mana TE adalah konsumsi energi total industri dikali 109 kg CE, I adalah proses industri, J adalah teknologi konservasi energi, P adalah keluaran baja mentah dikali 106 T, Joule adalah rasio baja proses, E adalah konsumsi energi setiap proses.
T adalah efisiensi energi teknologi, dan PR adalah perubahan dalam kelihatan nih, sini. Dalam suatu proses. Eksan. Sementara itu, penerapan teknologi mungkin memiliki dampak ekonomi efek yang dievaluasi secara kuantitatif. Di sini dengan investasi periode pembayaran teknologi, langkah pertama adalah menghitung biaya investasi tahunan seperti yang ditunjukkan persamaan 2. PC sama dengan P dikaliin dikali R, R1 plus R per 1 plus R dikurang 1, di mana FCJ adalah biaya investasi tahunan teknologi, CNY per tahun. PJ adalah output dari produk proses, misalnya coke, sinter, pig iron yang teknologi J digunakan untuk menghasilkan T. PRJ adalah penetrasi teknologi kecepatan, IN adalah total biaya teknologi, CNY, R adalah tingkat diskon persen, dan TL menunjukkan umur teknis. Tahun langkah yang selanjutnya adalah menghitung waktu pembayaran investasi dinamis melalui biaya investasi tahun dan manfaat ekonomi bersih. Ini akan menggambarkan kinerja ekonomi dari teknologi, yaitu referensi untuk promosi teknologi. Hasil investasi yang lebih pendek periode berarti biaya pulih lebih cepat dan lebih baik kinerja ekonomi untuk teknologi tertentu. Ini diberikan oleh persamaan 3, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan ini, di mana TJ adalah waktu pembayaran investasi dinamis. Tahun M adalah tahun ketika akumulasi arus kas mulai positif, dan B adalah bersih manfaat ekonomi. Total manfaat ekonomi dikurangi biaya operasi dan penyusutan, CNY per tahun. Next one. Analisis ketidakpastian. Seperti yang ditunjukkan di atas, untuk menghindari risiko manajemen energi, perlu dilakukan analisis ketidakpastian yang dilakukan dalam submodul ini. Isi utama ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah mengenali faktor ketidakpastian industri dan melakukan random sampling. Dalam 3 bagian berikutnya, kami menganalisis faktor kunci yang mempengaruhi konservasi energi industri dan memberikan saran untuk menghasilkan strategi energi. Dari jumlah tersebut, bagian kedua berfokus pada penetapan target konservasi energi industri. Pada bagian ketiga, kami menuliskan skema penyesuaian pada bahan baku dan struktur produk. Sedangkan pada bagian keempat, kami mengklasifikasikan teknologi konservasi energi melalui metode kuadran. Next. Pengenalan faktor yang tidak pasti. Dari persamaan 1 tercatat bahwa tingkat konsumsi energi industri bersih dan baja tergantung pada 3 faktor utama: output produksi, bahan baku, dan struktur produk, dan promosi teknologi. Ketidakpastian ketiga faktor ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap efektivitas kebijakan konservasi energi. Hal ini karena pengaruh dari setiap kebijakan sangat terkait dengan situasi nyata di industri. Misalnya, serangkaian sasaran intensitas energi bergantung pada perakiraan bahan mentah dan struktur produk, serta pada promosi teknologi. Namun, jika bias antara ramalan dan kenyataan dilebihkan, tujuannya akan terlalu sulit atau terlalu mudah untuk dicapai, dan dengan demikian kehilangan nilainya. Karena itu, next kan. Berdasarkan analisis di atas di tabel 4 ini, parameter 1 output produksi, 5 parameter rasio baja, dan 19 parameter tingkat penetrasi teknis dipilih sebagai parameter ketidakpastian dalam proses random sampling. Untuk mensimulasikan kemungkinan penyimpangan dari estimasi parameter tentang fluktuasi setiap parameter ditetapkan sebagai batas sampling atas bawah. Definisi parameter tersebut serta rentang pengambilan sampel ditunjukkan pada tabel 4. Penetapan target konservasi energi. Untuk menetapkan target konservasi energi secara ilmiah, penting untuk memahami sepenuhnya semua kemungkinan tren industri. Masing-masing sampel di atas sesuai dengan jumlah konservasi energi, yang tingkat kepatuhannya dihitung menggunakan frekuensi sampel yang mencapai atau melebihi jumlah tersebut dibagi dengan jumlah total sampel. Pada langkah berikutnya, nilai spesifik untuk tingkat kepatuhan ditetapkan untuk mengusulkan target akhir, yang dibagi di sini menjadi target intensitas energi, pengurangan konsumsi energi saat memproduksi 1 ton baja mentah, dan target jumlah total konsumsi energi.
Partisi parameter industri. Bagian ini berfokus pada pengaturan strategi untuk penyesuaian skala industri dan bahan baku dan struktur produk untuk mencapai target konservasi energi. Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, parameter industri dipartisipasi sebagai berikut. Pertama, berdasarkan target energi yang ditetapkan pada bagian sebelumnya, sampel dipisahkan menjadi dua kelompok. Sampel yang mencapai target energi termasuk dalam kelompok kepuasan dan sisa masuk dalam kelompok penolakan, sehingga akan dihitung tingkat kepuasannya. Kemudian, seiring dengan kenaikan tingkat kepuasan, kami membagi 4 area waspada, area fluktuasi, area target, dan area aman. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, sampel dengan tingkat kepuasan dan tinggi berarti kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai target konservasi energi yang akan kami tetapkan, dan karenanya harus dirujuk sebagai strategi konservasi energi. Klasifikasi teknologi. Mengklasifikasikan teknologi berdasarkan fitur-fiturnya memberikan cara yang efisien untuk merumuskan kebijakan promosi teknis. Dari metode-metode yang ada, metode kuadran 2 di dimensi banyak digunakan dalam bidang manajemen energi untuk membagi komponen-komponen. Keseluruhan sistem ditinjau dari dua fitur yang berbeda. Aflaki DKK 2013-2010. Di sini teknologi dievaluasi dalam dua aspek, kepekaannya terhadap konservasi energi dan efisiensi ekonomi. Kami memilih kedua fitur teknologi tersebut karena alasan berikut. Dengan sensitivitas yang tinggi, teknologi memainkan peran yang lebih tinggi dalam memenuhi target konservasi energi. Sedangkan manfaat ekonomi yang terlibat dapat secara efektif memotivasi proses promosi teknologi. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan deskripsi di bagian 2, beberapa jenis faktor ketidakpastian akan mempengaruhi konsumsi energi industri, seperti ketidakpastian makro, output, ketidakpastian struktur industri, dan ketidakpastian penetrasi teknologi. Oleh karena itu, model IECUA diperkenalkan pada bagian ini untuk mengenali faktor-faktor sensitif pengurangan seluruh industri dalam pengolahan dan pergi ke Cina. Next, silakan, Farhan. Penetapan target konservasi energi. Tren konsumsi energi industri diprediksi dari persamaan 1, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, diperkirakan bahwa potensi konservasi energi akan menjadi 32,3 kg CE per T baja dan 38,28 miliar kg CE secara total pada tahun 2020. Setara pada tahun 2025 masing-masing menjadi 62,10 dan 79,34 miliar. Hasil ini dapat disebut sebagai target konservasi energi dalam situasi ideal. Namun keberadaan faktor ketidakpastian telah memperkenalkan masalah baru, apakah penyesuaian bahan baku dan struktur produk. Studi ini mengeksplorasi distribusi sampel untuk nilai parameter yang berbeda dan membaginya menjadi kelompok kepuasan dan penolakan, tergantung pada apakah sampel mencapai target konservasi energi yang ditetapkan. Distribusi kedua kelompok dalam target intensitas energi tahun 2020 ditunjukkan pada gambar 5. Lihat distribusi di target lain di gambar S1 berdasarkan metode di bagian 2.52 nilai parameter di partisi. Klasifikasi teknologi dan kebijakan promosi. Bagian ini mempelajari 19 parameter teknologi dan memberikan saran promosi teknologi yang berbeda melalui klasifikasi karakteristik teknis. Teknologi diklasifikasikan menjadi 4 kuadran. Teknologi di kuadran 1 dengan sensitivitas lebih tinggi dari 0,15 dan waktu pembayaran investasi dinamis lebih dari 5 tahun. Relatif sensitif terhadap konservasi energi dengan efisien ekonomi yang rendah. Teknologi di kuadran 2 dengan sensitivitas lebih rendah dari 0,15 dan investasi dinamis lebih dari 5 tahun, memiliki tingkat sensitivitas yang rendah dan jangka waktu pengembalian investasi yang lama. Teknologi di kuadran 3 dengan sensitivitas lebih rendah dari 0,15 dan investasi dinamis lebih rendah dari 5 tahun, tidak dapat secara signifikan mempengaruhi target konservasi energi
tetapi memiliki kinerja ekonomi yang tinggi. Teknologi di kuadran 4 dengan sensitivitas lebih tinggi dari 0,15 dan investasi dinamis lebih rendah dari 5 tahun akan memberikan dampak besar pada konservasi energi, sementara investasi akan terbayar dalam waktu singkat. Teknologi di kuadran 1, untuk teknologi di kuadran 1, stimulasi ekonomi perlu dijadikan sebagai metode promosi utama. Teknologi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan konservasi energi. Karena sensitivitasnya yang tinggi, tetapi efisiensi ekonomi yang relatif rendah dapat menjadi penghalang penerapannya. Teknologi di kuadran kedua, terdapat beberapa kesulitan dalam merancang kebijakan promosi karena sensitivitasnya yang rendah dan efisiensi ekonominya. Oleh karena itu, target untuk mempopulerkan teknologi ini dapat cukup dilonggarkan untuk menghindari investasi yang berlebihan. Teknologi di kuadran 3, kita dapat melihat sedikit resistensi ekonomi tetapi sensitivitas kecil terhadap konservasi energi. Kinerja ekonomi yang baik penting untuk memotivasi proses promosi. Salah satu alasan yang membawa karakteristik sensitivitas ini adalah rendahnya konservasi energi per unit teknis. Namun, promosi beberapa teknologi tidak hanya untuk tujuan konservasi energi. Teknologi di kuadran 4, efisien secara ekonomi dan sensitif terhadap konservasi energi, yang menunjukkan bahwa teknologi tersebut harus dipromosikan terlebih dahulu. Mereka dapat dibagi menjadi dua jenis, teknologi yang dipopulerkan secara luas. Dalam hal ini, beberapa standar masuk pasar dapat ditetapkan untuk mengatur proses promosi, dan teknologi yang memiliki ruang permasyarakatan yang besar. Dalam hal ini, pedoman penerapan teknologi canggih dapat diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran pasar. Kesimpulannya adalah faktor ketidakpastian dapat membuat perbedaan pada tingkat konsumsi energi industri dan meningkatkan kesulitan manajemen energi, sehingga penting untuk memperkenalkan analisis ketidakpastian ke dalam manajemen konservasi energi industri. Presentasi ini memberikan strategi manajemen untuk konservasi energi industri melalui model analisis ketidakpastian. Model tersebut diharapkan dapat diterapkan pada isu-isu konservasi energi industri lain. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu meningkatkan metodologi analisis ketidakpastian dengan faktor dan situasi yang diperluas. Dan sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau langsung on-kan mic-nya.
Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anggara Dewa, yaitu apa tujuan sebenarnya dari analisa ketidakpastian konservasi. Nah, tujuan dari analisa ketidakpastian konservasi ini itu sebenarnya untuk menganalisis segala kemungkinan yang diwujudkan di bidang industri dan juga untuk mengurangi faktor terjadinya kerugian dalam saya ulangi soalnya tadi salah mic. Tadi Angga Karadewa bertanya apa tujuan sebenarnya dari analisa ketidakpastian konservasi. Ya, tujuan dari analisa ketidakpastian konservasi ini itu sebenarnya untuk menganalisis segala kemungkinan yang dibutuhkan di bidang industri dan juga untuk mengurangi faktor terjadinya kerugian dalam kegiatan konsumtif dari bidang industri ini. Ya, bisa diterima? Enggak?
kelompoknya dicatat pertanyaan apa yang ditanyakan, kemudian dituliskan jawaban apa yang diberikan. Setelah itu, setelah semuanya lengkap, nanti terakhir diupload di Edmodo dengan video rekaman dari presentasi tugas kelompoknya. Ya, saya rasa bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok, kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang selanjutnya yang belum melakukan presentasi tugas kelompoknya. Baik, mungkin saya langsung izin masuk, Pak. Izin share screen. Ya, share screen, kemudian di-record untuk presentasi dari kelompoknya. Baik, Pak.